warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jurnal Melata. Untuk hari ini kebetulan saya ada pesanan leopard gecko. Gue bakal jelasin gimana caranya packing paket leopard gecko untuk dikirim menggunakan ekspedisi Tiki. Kebetulan sekarang ada dua orderan, yang satu dikirim ke Pekalongan dan yang satu kirim ke Yogyakarta. Oke, langsung aja biar nggak usah lama-lama. Yang pertama yang kita perluin yaitu box plastik kayak gini. Ini bisa dibeli di tempat-tempat kue ya. Paling harganya satunya untuk di daerah gue ini harganya 1000. Mungkin di teman-teman kalau beli lusinan bisa lebih murah. Yang kedua itu ada tisu. Yang ketiga dus. Yang keempat itu kertas. Kalau bisa kertas ntar udah disobek-sobek seperti ini. Dan yang kelima alat tulis dan gunting, jangan lupa juga. Dan yang terakhir itu ada gecko-nya. Iyalah gecko, masa yang dikirim batu. Oke, ini dia gecko yang bakal kita kirim. Kebetulan yang untuk di Pekalongan udah saya packing seperti ini jadinya. Dan ini buat yang di Yogyakarta. Siap. Sekarang kita langsung praktekin gimana caranya packing leopard gecko. Kebetulan untuk gua ini di sini ngirim menggunakan Tiki dan itu resmi. Jadi boleh bilang ngirim hewan. Jadi otomatis kita bisa melubangi dus-dusnya dan bilang itu reptil, nggak apa-apa. Untuk di daerah gua, kalau di daerah teman-teman nggak tahu ya. Kalau misalkan jalur ilegal juga sebenarnya bisa aja, tapi itu dan kuat juga tanpa sirkulasi udara, tapi sedikit beresiko. Untuk yang ini lebih aman aja. Jadi karena kita menggunakan yang resmi, jadi kita lubangin dulu dusnya untuk sirkulasi udara si leopard gecko-nya. Untuk melubangi terserah ya teman-teman, mau pakai gunting, mau pakai apa, itu opsional aja. Oke, nah setelah dilubangin ini seperti ini jadinya. Sekarang kita alasin dulu paling bawahnya menggunakan kertas lembaran gini, kita alasin dulu. Setelah alasin baru kita masukkan kertas sobekan-sobekan seperti ini. Buat apa gunanya nanti bakal saya jelasin. Setelah itu kita ambil box untuk leopard gecko-nya. Tisu pertama kita lipat dulu. Kita lipat seperti ini. Kemudian tutup si boxnya kita ambil, kita alasin menggunakan tisu. Setelah itu kita spray. Untuk apa? Biar si gecko tidak dehidrasi. Jadi kita beri air untuk kelembaban, karena kan di dalam dus itu kan sedikit sirkulasi udara dan di pengiriman juga bisa terkena panas kan. Jadi kita berikan air biar nggak dehidrasi. Nggak usah terlalu basah, yang penting asal lembab aja. Yang penting gecko kalau mau minum bisa jilat-jilat tisunya. Kemudian kita masukkan gecko-nya. Kita tutup menggunakan tutupnya yang sudah kita alasin menggunakan tisu seperti ini. Terserah teman-teman mau disolatif lagi atau enggak. Kalau menurut gue sih seperti ini udah kenceng tutupnya. Nah setelah seperti ini, karena dimensi yang bawah ini oval dan dia sempit, kalau gue biasanya dibalik, jadi tutupnya yang jadi di bawah dan ini yang jadi yang atas. Jadi kita balik pelan-pelan. Nah seperti ini. Jadi leopard gecko-nya bawahnya lebih luas, dimensinya lebih luas dia. Oke, kita masukkan lagi ke dalam dus. Sekarang baru kita penuhkan kertas-kertas robekan ini.
gunanya buat apa? Sebenarnya bukan untuk mengkotori atau membalakan ya. Kalau bahasa Sunda itu bala. Oke. Ini tapi untuk agar si leopard gecko-nya tidak terbanting-banting. Jadi si Tupperware yang tadi box kita masukkan itu, yang ada leopard gecko-nya, itu tidak kekocok-kocok di dalam dus. Jadi kita tahan oleh kertas-kertas robekan ini. Tertahan oleh kertas-kertas robekan seperti ini. Kita padatkan sudut-sudut sampingnya, sudut-sudut samping, atas dan bawah. Sekarang udah cukup kertasnya. Sekarang kita tutup terus kayak gini. Sip. Itu kita sholatin. Dan lebih aman, sampingnya boleh ditambahin. Sorry kalau berantakan, teman-teman bisa biar lebih rapi untuk sholatinnya. Sekarang udah jadi, udah selesai. Kirim paket leopard gecko. Sekarang kita tinggal tambahkan alamatnya. Jadi ini alamatnya, yang alamat tujuan, ada nama, nomor telepon dan alamat tujuan pengiriman. Ntar tinggal di ya, gue bakal memberikan tips untuk pengiriman leopard gecko itu. Boxnya harus disesuaikan dengan ukuran leopard gecko itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman ngirim leopard gecko-nya ukuran baby shark hingga juvenile, mulai dari ukuran segini, itu kita sesuaikan box pengirimannya. Jadi jangan menggunakan yang besar seperti ini. Mungkin teman-teman mikirnya biar lebih banyak sirkulasi udara atau lebih luas, jadi teman-teman mengirim baby leopard gecko menggunakan box ukuran segini. Jangan, karena itu bisa beresiko ekor putus bahkan kematian. Kenapa bisa begitu? Karena kan di pengiriman itu kan leopard gecko paketnya kan bakal terguncang-guncang atau terbanting-banting. Oke, jadi kalau misalkan tempatnya itu besar, jadi resiko untuk daya banting dan terguncangnya leopard gecko itu semakin besar. Misalkan teman-teman mengirim baby up atau juvenile tapi tempat boxnya itu lumayan besar seperti ini, itu daya banting si leopard gecko-nya itu di perjalanan akan semakin besar resikonya dan bisa ekor putus hingga kematian kan. Jadi seperti ini, misalkan ini di dalam paket, kita kocok-kocok aja tuh, makin besar kan. Jadi kalau mengirim ukuran seperti ini, kita sesuaikan dengan boxnya, kita sesuaikan dengan ukuran leopard gecko. Jadi kalau mengirim leopard gecko baby up hingga juvenile ya box ukuran segini cukup lah. Ini nggak tahu ya ukuran berapa, untuk perbandingan ini tangan gua aja ya. Jadi daya banting si leopard gecko-nya resikonya lebih rendah. Nah, untuk yang ukuran segini itu, ini 860 mili. Biasanya breeder pun menggunakan yang 860 mili ukuran segini. Itu biasanya untuk yang dewasa, yang gemuk, atau bisa juga yang dewasa sebenarnya menggunakan yang ini nih, yang model bulat oval tapi ukurannya besar juga. Nih kita contoh menggunakan yang dewasa. Kalau dewasa sebesar ini kan itu emang lebih baik menggunakan boxnya juga
agak besar seperti ini. Nah, ini kan pas. Oke, mungkin segitu aja untuk tips dan cara packing leopard gecko. Untuk teman-teman yang berminat leopard gecko bisa cek IG-nya di @mendadak_reptil, nanti gua tulis di deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih. Jonah Plata.